Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Birda Zainul Zidan akan menjelaskan bab 5 tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada peranti keras. Peranti keras komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga. Namun semua memiliki fitur-fitur umum, yaitu prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input dan output. Selanjutnya, prosesor. Prosesor yang disebut pula sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit, biasa disingkat CPU, adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Lalu ada memori, yaitu Random Access Memory atau ruang penyimpanan primer. Memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Lalu ada alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan pengiriman data ke ruang penyimpanan atau memori. Selanjutnya ada alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada penggunanya. Lalu ada ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari suatu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya ada alat komputasi pribadi, yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua ada telepon seluler cerdas. Yang ketiga ada jaringan rumah. Lalu ada keamanan komputasi rumah, yaitu yang pertama ada hacker, virus, dan spyware. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Yang ada 3 peranti lunak aplikasi, yaitu yang pertama peranti lunak siap pakai, yang kedua peranti lunak aplikasi khusus, yang ketiga peranti lunak ditulis pengguna. Lalu ada komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Selanjutnya ada koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah. Lalu ada saluran pribadi. Suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi terdapat 2 jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1. Terkadang saluran kanal T1 memiliki kecepatan maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Lalu ada saluran T3 dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Saluran T1 dan T3 sebenarnya merupakan kumpulan dari koneksi 64 Kbps. Jaringan pribadi maya, yaitu saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman, karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Lalu ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. Lalu ada standar bagi arsitektur jaringan. Dibutuhkan pula suatu protokol. Protokol adalah spesifikasi dari format data yang dikirimkan di antara alat-alat komunikasi. Setelah standar bagi jaringan komunikasi berhasil dibuat dan protokol-protokol pemindahan data diletakkan, hasil-hasil teknologi informasi akan dapat disebarluaskan. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lainnya, dan hanya dengan terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan area lokal atau LAN adalah kelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Kedua ada jaringan area metropolitan, yaitu suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Lalu ada jaringan area luas atau wide area network atau WAN, digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Terima kasih presentasi dari saya.
Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.